Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Septi Elvia. Kali ini aku akan bahas gimana sih caranya input resi di Tokopedia tapi nggak sesuai gitu resinya gitu. Misalnya nih ya, contoh case-nya kita punya orderan, kita ada pesanan nih di Tokopedia-nya pakai ekspedisinya JNE. Tapi yang mau kita input resinya adalah JNT. Gimana tuh caranya? Yuk simak terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung aja ya. Jadi kalian itu input resi yang berbeda di Tokopedia, itu jawabannya adalah bisa ya, dengan syarat nih ya, harus memenuhi syarat ya. Kalau syarat ini kalian nggak penuhi, berarti kalian nggak bisa rubah ekspedisinya gitu, rubah resi yang nggak sesuai sama ekspedisi orderan kita ya. Syaratnya adalah untuk dropshipper kalian harus mengaktifkan jasa ekspedisinya itu hanya JNE ya. Selain JNE enggak bisa ya. Satu-satunya ekspedisi yang harus kalian aktifin yaitu JNE. Jadi ekspedisi yang lain jangan kalian aktifin. Karena apa? Karena hanya satu-satunya ekspedisi yaitu JNE yang bisa dirubah resinya gitu, bisa input manual atau bisa ganti kurir ke ekspedisi lain, itu hanya JNE. Contoh case-nya kayak gini. Kalian punya orderan itu JNE ya, tapi kalian mau input resinya itu JNT, itu bisa ya, karena kalian seorang dropshipper. Jadi kita mungkin ada miss gitu ya sama supplier gitu. Suppliernya suruh kirim JNE malah dikirim JNT. Nah, itu bisa dirubah di Tokopedia. Tapi nih ya, tapi kecuali kalau orderannya pakai ekspedisinya itu misalnya selain JNE gitu. Misalnya antar aja, karena kita aktifinnya juga banyak ekspedisi ya. Jadi salah gitu, jangan aktifin selain JNE. Kita dapat orderan antar aja gitu, tapi kita mau input resinya itu JNE, itu udah nggak bisa ya guys ya. Jadi kalau JNE dirubah ke kurir lain itu bisa, tapi kurir atau ekspedisi selain JNE dirubah ke ekspedisi yang lainnya itu nggak bisa gitu. Jadi satu-satunya yang bisa diinput manual hanya JNE, itu Tokopedia ya. Oke, caranya itu adalah kayak gini. Misalnya kita udah punya resi, udah megang resi JNT gitu ya, yang mau kita input di Tokopedia. Sedangkan di Tokopedia ini JNE gitu. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan jasa ekspedisinya JNT. Karena kan tadi kita hanya mengaktifkan jasa ekspedisinya JNE ya. Kita mau inputnya ini JNT. Nah, kita buka dulu Tokopedianya kayak gini ya. Kita buka dulu ekspedisi kita, ekspedisinya ya. Kita buka, kok ekspedisi sih, marketplace Tokopedianya ya, kita buka. Nah, kita buka toko kita kan. Kalau kita udah buka toko kita, terus kita klik yang paling bawah itu pengaturan. Kita udah klik pengaturan, terus kita pilih yang atur layanan pengiriman ya. Oke, udah kita klik atur layanan pengiriman. Kemudian kita pilihnya, tunggu, masih loading. Sabar. Nah, kita di sini kan ada ya pengaturan pengiriman. Nah, kita centang resi apa yang mau kita input nih. Ini kan banyak banget, ada Best, Halu, Gokil, ada Grab, ada Gojek, ada JNT, ada Tiki, ada Wahana. Nah, karena kita mau inputnya itu JNT, maka kita aktifin dulu yang JNT-nya nih. Kita centang ya. Kita centang yang JNT. Nah, kayak gini. Udah kita centang kayak gini, kita klik OK ya. Kita centang yang ada di yang paling atas itu. Centang. Nah, kayak gitu aja sih caranya, karena
Jadi setiap kalian mau input gitu resi selain JNE, kalian mesti harus aktifin kayak gini ya guys ya. Kalian harus centang dulu yang kayak gini. Nah, ini udah kita aktifin ya guys. Oke, langsung selanjutnya adalah kita buka. Selanjutnya kita buka dulu Shopee-nya ya. Kita salin. Ini ceritanya dari Shopee ke Tokopedia ya guys ya. Kita salin resinya yang ada di Shopee. Kemudian ini kita back dulu nih. Tadi kan kita baru aktifin jasa ekspedisi JNT-nya ya. Kita back dulu. Kita back dulu ya. Nah, kita ke menu siap dikirim nih guys ya. Nah, udah ke menu siap dikirim. Baru kita buka dulu. Nah, kita buka pesanannya. Nah, kita konfirmasi pengiriman. Kita aktifin yang hijau itu, ganti kurir pengiriman ya. Kita ijoin, kita aktifin yang ganti kurir pengiriman. Kemudian yang bawah, yang kurir ini kita perlu klik juga ya. Kita perlu klik juga, kita ganti yang JNT karena barusan kita aktifin ya, JNT. Nah, udah kayak gini, udah kurirnya udah bener, baru kita input resinya nih. Nah, baru kita masukin resi yang validnya ya. Kita input resi yang validnya, baru kita klik yang konfirmasi. Tara, dan statusnya langsung hilang. Statusnya dari siap dikirim pindah ke dalam pengiriman gitu maksudnya. Tuh kan. Nah, ini otomatis langsung bisa terlacak ya guys ya. Tuh, kayak gitu deh caranya. Dan berhasil. Itu ya guys ya, gampang banget kan? Jadi nanti kalau ini udah selesai ya, kalau kalian udah selesai inputnya, kalian balik lagi ke pengaturan pengiriman, kalian nggak usah aktifin lagi JNT-nya gitu. Kalian aktifinnya hanya JNE aja. Jadi yang JNT itu pengaktifannya hanya sementara ya. Hanya pada saat kalian mau input tapi resinya itu bukan JNE gitu aja. Tapi kalau kalian udah selesai inputnya, kalian balik lagi ke pengiriman, ke pengaturan pengiriman tadi, dan jangan diaktifin ekspedisinya ya. Satu-satunya sekali lagi yang harus kalian aktifin hanya JNE. Besok lagi nih, besok lagi kalau ada pengiriman kayak gitu lagi, kalian karena aktifinnya hanya JNE, kemudian kalian kirimnya itu pakai misalnya pos gitu atau wahana, bisa itu dirubah. Kalian aktifinnya tinggal yang wahana gitu. Jadi pengaktifan yang sementara itu loh guys. Jadi ekspedisi-ekspedisi selain JNE itu kalian aktifinnya sementara pada saat kalian mau input resi yang sesuai aja gitu. Kalau selesai input ya kalian balikin lagi gitu ya, jangan aktifin lagi yang ekspedisi-ekspedisi selain JNE. Kayak gitu loh, gampang banget kan? Bingung apa bingung? Kalian diam aja gimana nih? Puyeng apa bingung apa paham nih? Kalau paham, harapan aku sih kalian paham ya, alhamdulillah. Kalau nggak paham ya gimana ya? Itu kan pemahaman seseorang kan beda-beda gitu ya. Jadi mungkin kalian harus ulang lagi videonya sampai kalian bener-bener ngelontok gitu ya, sampai kalian bener-bener paham gitu ya guys ya. Jadi kemarin ini aku ceritanya ya guys ya, dapat case-nya itu gini, ada reseller aku mau dropship ke aku kan, dia itu jualannya di Tokopedia. Nah, sedangkan jasa yang dia aktifin itu banyak gitu ya, JNE dia aktifin, JNT aktifin, Antar Aja aktifin. Dan dilalah dilalah dia dapat pesanan, dia dapat orderannya itu pakai ekspedisinya Antar Aja. Nah, di sini aku sebagai supplier, di sini tuh di kota aku nggak ada gitu, Antar Aja itu nggak ada gitu. Aku paling bisa ngirim ya JNE, kalau nggak JNE ya JNT. Akhirnya ya nggak bisa gitu kalau dia pakai Antar Aja kemudian dirubah ke JNE, itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya mubazir gitu, sayang banget. Akhirnya ya dibatalin pesanannya, karena yang tadi aku bilang gitu, jasa ekspedisi selain JNE dirubah ke ekspedisi lain itu nggak bisa.
Tapi kalau kalian hanya aktifinnya JNE, otomatis kalian akan dapat pesanan itu JNE dong ekspedisinya di Tokopedia. Tapi kalian rubah ke ekspedisi lain ketika mau input itu bisa gitu, bisa dirubah, bisa diganti kurirnya gitu loh guys ya. Oke ya guys, segitu aja dari aku. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian gak paham, seperti biasa kalian boleh komen di kolom komentar. Insya Allah kalau aku ada waktu pasti bakalan aku balas satu, walaupun yang tanya itu sekitar 10.000 ya. Insya Allah ya, covid kagak encok iya jari gua. Ya kan, ya maklum gua titisannya Thanos gitu ya kan, jadi kuatnya sudah tidak diragukan lagi. Jadi kalau kalian boleh sarani juga next konten ini kira-kira aku bahas apa gitu yang kalian pengen tahu materinya dan kalian belum paham. Insya Allah kalau aku bisa dan aku menguasai, bakalan aku bikinin konten dan tutorialnya. Oke guys, thanks banget for watching. Oh ya, jangan lupa kalian follow IG aku nih @alfiasepti ya, jangan ketinggalan nih, kalian harus follow IG aku @alfiasepti. Dan thanks banget for watching, see you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.